Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu yang akhirnya kamu miliki sebentar lagi. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Emperor. Kartu kedua. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Hermit. Kartu keempat. Di sini ada Two of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya The Tower. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Death. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Cups. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Yang akhirnya kamu miliki sebentar lagi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ace of Cups. Nah, ini menggambarkan sebuah hati dan perasaan yang kembali menjadi semakin positif, yang kembali menjadi semakin bersemangat dan berani, serta menjadi semakin bahagia. Karena apa? Karena baru-baru ini kamu temukan kembali kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Kamu dapatkan kembali rasa respek, rasa saling menghargai dari lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan. Dan kamu mulai dapatkan cinta, perhatian, pengertian yang begitu dalam dari orang-orang yang kamu sayangi karena baru-baru ini kamu mampu menjadi yang terbaik untuk kehidupan mereka dengan cara memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan, memenuhi kebutuhan, serta melengkapi fasilitas-fasilitas yang sangat baik untuk mereka. Dan hal inilah ya, yang akhirnya membuat kamu semakin mengerti dan sadar bahwa memang perlu sebuah keberanian dan sebuah tekad untuk terus melangkah maju, untuk terus berjuang. Tanpa memikirkan apa hasilnya, tanpa memikirkan berapa banyak untung yang bisa kita dapatkan dari usaha kita. Yang mungkin selama ini, inilah yang telah lama hilang di dalam dirimu. Kamu kehilangan keberanian, seolah-olah selalu takut, ya, takut gagal, takut nggak beruntung, takut dicemooh, begitu ya. Karena mungkin dulunya, keadaan dan situasilah yang membuat kamu selalu berpikir demikian. Ada energi negatif yang begitu besar di dalam kehidupanmu dulunya. Baik dari lingkungan, dari orang-orangnya, dari partner, dari sahabat, dari rekan. Yang mungkin selalu toksik, manipulatif, memanfaatkan. Sehingga kamu banyak alami kemunduran, banyak alami kerugian. Pekerjaan seolah-olah nggak maju-maju. Karena timnya nggak benar, nggak beres. Akhirnya kamu mulai mengerti dan sadar bahwa kamu harus segera ambil langkah yang hebat, langkah berani, yaitu mulai meninggalkan lingkungan-lingkungan yang nggak benar. Mulai nggak ingin lagi bekerja sama dengan rekan, dengan partner yang toksik, yang manipulatif. Dan kamu relakan, ikhlaskan apa yang telah hilang dari dalam dirimu. Baik itu pekerjaan, bisnis, usaha, kehilangan modal, ya,
kehilangan uang karena penipuan, kamu ikhlaskan. Dan dari situlah kamu temukan keberanian untuk melangkah kembali. Kamu ganti kegelisahanmu dengan sebuah kepercayaan diri dan sebuah optimisme, ya, bahwa inilah momentumnya, bahwa inilah saatnya. Kamu harus berdiri tegak, harus bangkit kembali, harus melangkah maju lagi. Karena apa? Karena kamu memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu kebahagiaan orang-orang yang kamu sayangi. Jika kamu tidak melangkah, jika kamu tidak berjuang saat ini, maka mereka juga akan mendapatkan hal buruk. Makanya kamu mulai ganti ketakutan dengan keberanian. Nah, dengan kamu temukan kembali keberanian di dalam dirimu, tanpa kamu sadari, ya, kegiatanmu, bisnis, usaha, pekerjaan menjadi semakin maju. Penghasilan, perekonomian menjadi semakin stabil. Dan kamu mulai mampu temukan lingkungan, partner, rekan, sahabat, teman yang jauh lebih positif dan berkembang, yang saling bisa mentransfer energi positif, saling memberi dampak baik untuk satu sama lainnya. Sehingga tumbuhlah rasa nyaman dari lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Dan dari situlah kamu mendapati sebuah hati dan perasaan yang begitu bahagia, yang begitu indah. Karena di saat kamu pulang ke rumah, di saat kamu dekat dengan orang-orang yang kamu sayangi, kamu bisa melihat dengan jelas dari wajah mereka, dari tatapan sinar mata mereka, bahwa mereka kembali bahagia, kembali nyaman, kembali merasa beruntung pernah memiliki kamu di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah kebahagiaan yang tiada tara. Makanya di sini tergambar ada hati dan perasaan yang kembali berbunga-bunga, yang kembali indah. Dan kebahagiaan inilah yang akhirnya terus membuat kamu semangat, terus membuat kamu berani untuk melakukan apapun, mengerjakan yang terbaik, dan memberikan hal-hal yang terbaik yang kamu mampu pada setiap sendi-sendi kehidupanmu. Dan ini memang telah kamu temukan kembali setelah sekian lama menghilang dari dalam dirimu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya The Emperor. Nah, jadi benar kan? Jadi inilah waktu itu momentum, langkah awal yang kamu ambil, ya, yaitu sikap tegas, ya, tegas untuk melakukan hal-hal yang terbaik, tegas untuk meninggalkan lingkungan yang tidak benar, tegas untuk merelakan dan mengikhlaskan apa yang telah hilang, apa yang telah pergi dari dalam kehidupanmu. Sehingga dengan sikap yang tegas ini, dengan langkah yang berani ini, akhirnya kamu mulai sedikit demi sedikit bisa menata kehidupanmu. Mulai menemukan kembali secercah sinar harapan. Dengan keberanian, kamu akan mampu meraih apapun yang kamu inginkan. Dan tentunya dengan aturan-aturan yang baik yang kamu jalankan setiap harinya, maka roda kehidupanmu menjadi lebih berputar, menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, jadi ini adalah harapan yang kembali terwujud, ya. Sebuah hope, ya, yang akhirnya benar-benar bisa membuat kamu menggantungkan mimpi yang begitu tinggi, ya, untuk kamu raih, ya. Jadi ada harapan yang besar, ada harapan yang tinggi yang kamu gantungkan, yang kamu impikan, dan itulah targetmu. Dengan apa mencapainya? Tentunya dengan keberanian, dengan keyakinan, dengan tekad, ya. Kamu nggak lagi peduli, ya, berapa banyak hasilnya, besar atau kecil untungnya. Yang jelas kamu usaha dulu, berjuang dulu. Masalah hasil ya kamu serahkan pada Sang Pencipta dan pada Sang Kuasa.
Kamu nggak takut lagi akan gagal, akan kemunduran, karena itulah proses di dalam kita berjuang, di dalam kita berbisnis, di dalam kita berdagang. Toh kalau gagal, besoknya kita bisa ulang lagi. Ya. Bisa berjuang kembali. Ya, di saat capek, di saat lelah, ya kita berhenti, kita istirahat. Tetapi untuk kembali lagi, ya, dengan hal-hal yang terbaik, dengan versi terbaik kita, dengan langkah-langkah yang lebih tepat dan lebih jitu. Makanya harapan mulai menyinari kehidupanmu, sehingga membuat kamu, mendorong kamu untuk terus lebih berani, lebih konsisten, lebih percaya diri di dalam melakukan yang terbaik yang kamu mampu pada kegiatan-kegiatanmu. Dan alhasil, ya, setelah kamu lakukan setiap hari, memang terbukti banyak peningkatan, banyak kemajuan pada kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hermit. Nah, ini adalah jati diri yang telah lama hilang, yang telah lama mati suri, yang akhirnya kamu temukan kembali. Ya. Kamu temukan lagi keberanianmu, temukan lagi keyakinanmu. Kamu ketahui lagi siapa dirimu, batas kemampuanmu, batas limitmu. Dengan kita mampu mengukur kemampuan kita, maka kita akan bisa menargetkan, menempatkan ya di bidang mana yang harus kita jalankan. Dengan sadar diri, dengan mampu mengukur diri, maka kita tidak akan berkeinginan yang lebih. Kita tidak akan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin kita mampu capai. Nah, dengan begitu kamu akan terus menjadi lega, menjadi nyaman, menjadi tenang di dalam menjalani hari-harimu. Karena nggak mungkin ya, seorang buruh, seorang petani akan mampu beli BMW, akan mampu beli rumah gedong. Nah, jadi dengan kita tahu kemampuan kita, mengukur batas diri kita, maka kita akan juga sesuaikan apa keinginan kita. Dan dengan begitu, pikiranmu, hatimu, perasaanmu akan lebih positif, akan lebih terbuka. Sehingga hal inilah yang terus mendorong keberanian untuk kamu tetap berusaha, tetap berjuang, tetap melangkah ya di jalur yang benar pada kegiatan-kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jadi ini adalah kesuksesan, keberhasilan yang akan segera kamu raih di dalam kegiatan-kegiatanmu, pada kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mau belajar dari masa lalu, belajar dari kegagalan, ya, belajar dari pengalaman, ya, dan belajar dari mungkin sulitnya hidup, susahnya berjuang. Nah, di saat kita mampu belajar, mengakui kesalahan, belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, maka kita akan bisa menyusun langkah terbaik, mengatur strategi-strategi yang lebih tepat dan lebih jitu untuk membawa banyak kemajuan pada kegiatan-kegiatan kita. Oke ya, kita lanjut kartu yang kelima. Di sini kita punya The Tower. Nah, ini adalah sebuah perubahan ya yang terjadi, peningkatan yang signifikan yang benar-benar mampu kamu raih saat ini setelah kamu lewati berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan, berbagai macam cemoohan, berbagai macam penipuan-penipuan yang kamu dapati di masa lalu. Ya, tetapi namanya hidup, ya. Tetapi namanya proses perjalanan tentu tidak akan semudah yang kita pikirkan. Tetapi bagaimana caranya kita terus melangkah, kita terus berjuang tanpa menoleh ke belakang dan terus menatap ke depan. Itulah inti dari sebuah perjuangan dan dari sebuah keberanian. Sehingga kesuksesan, sehingga apapun keinginan kamu akan mampu kamu hadirkan satu persatu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Death. Nah, jadi
Death adalah memulai sesuatu yang baru, membuka lembaran baru, berada di sebuah fase baru di dalam kehidupanmu, ya. Setelah kamu akhiri, kamu tuntaskan, kamu selesaikan, kamu kubur dalam-dalam kisah lamamu, kekecewaanmu, kesedihanmu, ya. Dan kamu tukar, ya, ketakutan dengan keberanian. Kekecewaan dengan optimisme. Serta jenuh, bosan, kamu ganti dengan semangat dan dengan percaya diri. Sehingga dengan memulai fase baru dengan versi terbaikmu, maka langkah baru mulai mampu kamu ukir dan hal-hal baik mulai menyertai datang ke dalam kehidupanmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer, ya, benar-benar akhirnya akan memiliki apa yang kamu inginkan selama ini. Yaitu sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Setelah kamu temukan kembali keberanian, kepercayaan diri yang telah lama hilang dari dalam dirimu. Dan dengan keberanian inilah akhirnya hari-harimu menjadi lebih indah, menjadi lebih bersemangat untuk kamu jalani. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.